yang perlu kita sampaikan dari Sabang sampai Merauke. Jangan sampai ada anak bangsa yang semacam ini. Kelihatannya umroh tapi dalamnya adu domba. Sekarang dikotori ajaran Nabi para Rasul. Berangkat umroh tapi dalamnya Davidi et Embera. Begitu teganya mengacak-acak Baitullah. Kita ini kalau mau sepakat, KBRI yang ada di Saudi tangkap, betul nggak? Dia bukan umroh tapi pelarian sifat-sifat kemunafikannya dia sok jago, betul nggak? Salam Nusantara baru, salam Indonesia maju, salam tolak radikal, salam bela negara, salam tolak miskin. Allahumma Muhammad. Kalau kita masih mencikapi ada sosok oknum kemarin berkoar-koar, saudara Islam Muslim, ayo kita asah kolo, betul nggak? Kita asah curit, kita asah senjata, habis itu kabur. Kaburnya ini loh yang kita ambil pelajaran, yang perlu kita sampaikan dari Sabang sampai Merauke. Jangan sampai ada anak bangsa yang semacam ini. Kelihatannya umroh tapi dalamnya adu domba. Loh, ini malu kita, Pak. Ini yang perlu disampaikan, bahwa Indonesia adalah negara yang berbangsa dan bernegara beragama. Betul enggak? Jangan sekali-kali dididik anak bangsa semacam oknum yang luarnya umroh, dalamnya adalah Davidi et Embera, adu domba. Bahaya. Medsos-medsos dipenuhi sok jagoan, sok yang punya, sok yang pemberani. Ini kita sadar, walaupun saudara kita memahami itu adalah hanya lelucon, bahan ketertawaan belaka, tapi perlu kita sampaikan. Karena apa? Ma min nabiyyin illa wa hajja. Gak ada ceritanya sosok nabi-nabinya Allah kecuali pernah berhaji, ibadah, tawaf keliling Baitullah. Sekarang dikotori ajaran Nabi para Rasul. Berangkat umroh tapi dalamnya Davidi et Embera. Begitu teganya mengacak-acak Baitullah, maka betul enggak dikotorin oleh jejak-jejak. Naudzubillah min dzalik. Kita doakan sebenarnya, kita ini kalau mau sepakat, KBRI yang ada di Saudi tangkap, betul enggak? Dia bukan umroh tapi pelarian sifat-sifat kemunafikannya dia sok jago, betul enggak? Alhamdulillah Pak, Allah selalu ngasih bimbingan hidayah. Saya kemarin kan ngantarin saudara-saudara yang umroh di Juanda. Saya bersyukur, alhamdulillah, rombongan umroh yang bersama beliau Yai Ubed Gus Ubed Langitan. Alhamdulillah, gimana Pak? Tidak seperti sosok oknum yang sok berkuar saya umroh dulu, tapi ternyata dari sana mantau adu domba. Nah, ini yang kurang ajar. Naudzubillah min dzalik. Ayo pantau saudaraku, jangan sampai Baitullah umroh dibuat kedok. Naudzubillah min dzalik. Ini saya lihat Pak, saya ngamati nggak ada yang membahas umrohnya dia ini ya. Nah, ini yang perlu kita bahas. Kalau kita negara yang beragama, itu adalah titik poin yang harus kita berantas bersama-sama.
Kita doakan presiden kita yang ke-8 betul-betul membawa kemakmuran rakyat dari Sabang sampai Merauke. Kalau kita mengenal IKN Pak Imron, kenapa beliau bersama staf DPR MPR berani melangkah baru IKN, betul nggak? Ibu kota negara Nusantara. Itu apa? Sebenarnya menggigis, malu. Jangan sampai ada inferior, anak-anak bangsa yang tidak punya nyali. Jangan sampai anak bangsa yang tidak punya harga diri. Ini terpaksa beliau Bapak Jokowi oper alih IKN. Itu adalah jawaban yang tepat sesuai misi Presiden RI yang pertama dan kedua, sesuai harapan Bapak Soekarno dan Bapak Soeharto. Karena apa? Karena bangunan-bangunan termasuk masih Pak kental Pak, istana Pak, istana itu yang dibangun coba Belanda. Ini anak bangsa harus tahu bahwa presiden sampai bawah menyatakan harus bersih. Bersih apanya? Otaknya, bahasanya kalau kesupat, mindsetnya harus berubah anak bangsa. Mohon maaf kalau Muhyiddin masih mencintai habaib yang jelas estafet Belanda, goblok. Tidak bisa membaca kenapa ada IKN. Harus bersih. Mindset kita betul-betul Indonesia ya'lu wa la yu'la. Indonesia punya harga diri. Indonesia harus tertinggi, teratas, dan tidak boleh teratasi. Tidak bisa didikte oleh siapapun. Nah, ini yang perlu kita sampaikan. Kalau masih mereka oknum yang belum bisa menyadari bahwa nasabnya palsu, masih ales ini dan itu, berarti dia masih estafet dengan gigih melanjutkan Belanda penjajah. Bahaya. Ini anak bangsa harus kasih paham. Bahaya. Indonesia tidak goblok. Kenapa berani melangkah hancurkan nasabah ahli palsu sesuai data manuskrip dan ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Pak Imron yang harus kita sampaikan setiap hari. Walaupun ini sudah 99 berhasil, betul nggak? Tinggal 1% sisa-sisa Muhyiddin, betul nggak? Muhyiddin, kita tidak benci, justru cinta. Kalian ada korban. Ini alhamdulillah masih ada itu nyusup itu. Abuya Mamfurun kemana? Jadi korban. Jangan sedikit-dikit ngutik Abuya Mamfurun ya. Beliau masih belusukan spiritual Pancasila. Nggak ada kayak zaman sekarang, betul nggak? Luar biasa. Kita doakan Abuya panjang umur, sehat walafiat, kebutuhannya beliau, santri beliau, jamaah beliau dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup Pak Imron ya. Terakhir, mudah-mudahan wiridannya Bapak Prabowo presiden yang ke-8 adalah Verboden for 100 and